no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiswap, selamat datang kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Bersama saya Rizky Situmorang yang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan masa depan Amil. Ada apa ya sebenarnya dengan Amil? Kenapa seorang muzaki atau yang wajib zakat sebaiknya menyalurkan zakatnya melalui Amil? Kenapa tidak langsung kepada mustahiknya atau penerima zakat? Nah, kita akan membahas tuntas mengenai peranan Amil. Beliau sudah cukup senior. Hampir 14 tahun sudah berprofesi sebagai Amil di Dompet Duafa. Kita sambut Kang Asep Safaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Asep pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya dan selalu bersemangat lah. Masya Allah tetap sehat dan aktif ya Kang ya. Insyaallah. Terima kasih Kang udah hadir di studio DPF TV ya Kang ya. Terkait tantangan dan masa depan Amil. Sebenarnya Amil ini apa sih Kang gitu? Kenapa dia disebut-sebut di dalam dunia perzakatan? Oke. Amil ya, ini saya mulai nih Mbak Kiki dengan sebuah pertanyaan yang ini juga renungan buat saya. Dan buat seluruh amil-amil di manapun berada. Takdir terlahir di Indonesia itu bukan pilihan. Oke. Tetapi menjalani takdir sebagai amil di Indonesia, nah itu baru pilihan kita. Wih. Maka pertanyaannya adalah, Oke. kita sadar nggak dengan pilihan kita jadi amil? Kita sadar nggak pada saat kita memutuskan menjadi amil, ada masa depan dunia perzakatan di Indonesia itu tergantung pada kita. Berarti peranan Amil ini cukup Penting sekali. merinding sekali. Termasuk jangan lupa ada amanah yang luar biasa bagaimana kita memastikan bahwa dana-dana yang dititipkan dari muzaki itu harus bisa kita kelola sehingga terjadi perubahan yang luar biasa pada kehidupan para mustahik. Ada yang bilang dari mustahik menjadi muzaki atau minimal kita mulai dari tahapan para mustahik ini bisa normal, sujudnya bisa senormal muzaki. Nah itu saya pikir hal yang harus diterjemahkan oleh para amil-amil. Dan itu saya pikir hal yang sangat penting sekali. Kesadaran ya tentang pilihan hidup. Oke. Terus Kang, kenapa memang baiknya itu setiap muzaki itu menyalurkan zakatnya melalui amil? Kenapa nggak langsung aja gitu ke mustahiknya? Nah, ini ada apa dengan amil ini sebenarnya Kang? Nah ini bicara amil kan kaitannya dengan lembaga ya, lembaga amil zakat. Jadi amil ini kan profesi yang tentu dia beraktivitas di lembaga zakat. Maka kemudian saya meyakini satu hal, memahami satu hal bahwa menolong orang miskin, menolong mustahik itu adalah kewajiban kita dan itu satu hal. Jadi Mbak Kiki bantu orang mustahik, saya juga bantu mustahik kan bisa ya. Kita masing-masing individu bisa membantu dengan cara kita masing-masing. Itu baik. Tetapi membangun lembaga untuk menolong orang miskin, nah itu adalah karya yang sesungguhnya. Ini yang disebut dengan masterpiece. Ya. Kenapa disebut masterpiece? Karena ini kan bicara soal sistem manajemen. Kalau barangkali saya pribadi membantu orang mustahik ya namanya kadang pribadi, kadang ada semangat, ada enggak gitu ya. Ngasihnya juga tidak bisa stabil, kadang ngasihnya besar, kadang kecil. Tapi ketika kita punya lembaga, maka kita kemudian membangun satu sistem kebaikan yang kemudian ini terencana, tersistematisasi dan kemudian berkelanjutan. Nah ini menjadi poin penting Mbak Ki. Jadi kemudian tadi pertanyaan menarik, mengapa sih kita harus menitipkan bayar zakatnya harus ke lembaga zakat gitu, nggak langsung aja ke amil. Nah ini sebenarnya saya ke mustahik. Ya. Saya lebih melihatnya ini sebagai sebuah tantangan, sekaligus otokritik sebenarnya buat para amil dan lembaga zakat. Jadi kan bicara amil ini kita bicara soal posisinya strategis karena menjadi mediator. Ya, mediator antara muzaki dan mustahik. Kan pertanyaan yang pertama adalah seberapa muzaki percaya pada amil? Ya. Nah ini pertanyaan kunci Mbak Kiki ya. Karena kalau muzaki nggak percaya sama amil ya nggak akan pernah dananya dititipkan pada lembaga zakat kan. Benar. Begitu. Langsung aja deh ke mustahiknya Kang ya. Dan pertanyaan berikutnya yang menarik adalah seberapa amil memiliki kapasitas untuk mengkreasi program pemberdayaan yang bisa mengubah kehidupan mustahik. Jadi dua pertanyaan itu harus dijawab dengan baik. Kalau amil bisa kemudian saya menyebut dua aspek nih Mbak. Dua kan saya nyebutnya Mbak Kiki. Punya kompetensi dan punya karakter. Ini karakter bicara akhlak. Jadi kan kebayang kalau amil itu orangnya amanah, tanggung jawab,
inovatif, dan aspek-aspek perilaku akhlak baik-baik lainnya ada di dia, coba kebayang. Dan dia punya kemampuan kompetensi, pengetahuannya mumpuni, punya skill untuk ngelola manajemen lembaga sehingga tadi dana-dana yang dititipkan itu bisa dikelola dengan sangat baik, transparan, akuntabel. Nah disitulah muncul kepercayaan, trust muncul dari Muzaki. Itu satu pertanyaan, sudah terjawab. Nah pertanyaan berikut juga harus dijawab, apa harus dilakukan supaya mustahik ini, dana-dana yang tadi dititipkan itu bisa kemudian berdampak pada mustahik. Maka kemudian tidak ada pilihan lain. Amil dan lembaga-lembaga zakat, terutama Amil sebagai orang yang berkiprah di lembaga zakat harus punya kemampuan untuk mendesain konten program. Konten kuncinya ya Konten. Kang. Oke. Dan ini bicara soal manajemen program, bukan manajemen logistik ya. Saya ingin katakan kalau manajemen logistik ya ada dana, ya sudah kita kasih bantuan, bentuknya charity. Jadi kalau bahasa guru saya jangan sampai dari recehan kembali ke recehan. Kita ngumpulin kan, nah, jangan sampai jadi recehan lagi karena khawatirnya tidak powerful. Dalam arti jadi tidak mengubah apapun pada mustahik. Nah justru berapapun, bukan bicara soal besar kecilnya, tapi kemudian ada pada akhirnya kembali kemampuan Amil untuk mengkreasi konten program yang bisa memberdayakan mustahik. Nah jika dua pertanyaan itu bisa dijawab, saya pikir trust publik terutama Muzaki akan meyakini bahwa memang lewat lembaga zakat, kebajikan yang dilakukan itu akan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan ketimbang barangkali lewat cara kita sendiri yang relatif cenderung charity bentuknya gitu Mbak. Artinya nggak boleh main-main jadi Amil ini kan Kang. Tadi harus ada kompetensi dan karakternya ya Kang ya. Dan itu harus dilatih terus. Maka kemudian saya ingin mengatakan bahwa bagi saya sepanjang perjalanan menjadi Amil ini 14 tahun ya Kang ya? Oh iya, satu dekade lebih lah ya, 12-14 tahun. Ini sesuatu yang barangkali tadi sudah saya bilang di awal, ini kesadaran. Saya sendiri ternyata memang bersyukur nama Kang Asep Syafaat ya, saya ini doa orang tua ya. Syafaat pertolongan memang senang banget kalau bisa nolong orang itu senang gitu ya. Nolong orang itu udah senang. Jadi kalau bicara helping people, apalagi juga saya punya background pendidik ya, developing people itu senang banget itu. Jadi saya bersyukur bahwa kehidupan itu udah memberikan banyak hal pada saya. Pasangan hidup yang baik, keluarga harmonis, orang tua juga yang soleh-soleha sehingga saya didik seperti ini, punya guru-guru dan banyak yang sebenarnya saya syukuri. Jadi kehidupan itu banyak memberikan hal pada saya. Maka kemudian saya juga akhirnya tergerak untuk saya juga harus memberikan sesuatu yang terbaik yang saya miliki pada kehidupan ini. Maka buat saya menjadi Amila itu adalah aktivitas untuk membangun kehidupan. Terutama kehidupan dunia perzakatan dan jangan lupa bagaimana kita membangun kehidupan para mustahik yang barangkali mereka adalah golongan kaum papa tidak berdaya yang kemudian memang harus kita bantu sehingga mereka juga akhirnya tersadar dan kemudian akhirnya mereka juga dengan skill yang kita berikan, pengetahuan dan skill, modal apapun itu dalam konteks program-program banyak, bisa pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, maka kemudian setelah kita intervensi, maka kemudian pada akhirnya ada dua, kalau kata guru saya, endingnya itu ada 2M, mereka mandiri dan yang kedua kemaslahatannya semakin meruah-ruah. Nah itulah itu yang menurut saya bikin enjoy ya jadi Amil Kang? Senang banget ya, senang banget. Makin banyak masalahnya makin senang karena berarti ya kebajikan yang kita lakukan juga mudah-mudahan ya bisa berdampak lah ya, memberi manfaat. Amil itu kan juga satu dari sekian yang menerima zakat ya Kang, ada di 8 asnaf ada itu. 8 asnaf. Boleh diceritain nggak kenapa pula Amil masuk ke 8 asnaf itu Kang? Nah ini tadi menarik, di surat At-Taubah kan ayat 60 ya. Jadi sesungguhnya zakat itu kan posisinya berdasarkan posisi nih. Zakat itu untuk fakir miskin. Yang paling urutannya ya 1 dan 2-nya kenapa ini fakir dan miskin itu memang darurat. Dan harus dibantu, makanya kan bicara fakir miskin harus pertama adalah dipastikan kebutuhan darurinya itu pangan, sandang, papan itu sebenarnya harus yang pokoknya yang darurat banget itu harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah itu aspek pelayanan ya, kemudian di aspek pengembangan ya tadi masuklah di situ wilayah aspek kayak kesehatan, pendidikan, ya. Jadi orang-orang duafa itu sebenarnya pengalaman misalkan saya di Dompet Duafa ada kita punya program Smart Excellence Indonesia. Anak-anak ini duafa tapi ternyata anak-anak ini juga punya potensi. Duafa itu kan sebenarnya bukan keinginan mereka. Ya kan seperti saya bilang tadi takdir terlahir di Indonesia bukan pilihan kita. Takdir terlahir dari orang tua yang duafa juga bukan pilihan anak-anak. Tapi ternyata memang yang paling penting adalah kita membangun satu ekosistem sistem lingkungan yang membuat mereka tersadarkan mereka punya potensi dan mereka itu berhak untuk memperjuangkan mimpi-mimpi mereka, kira-kira begitu. Jadi Mbak dengan pendidikan misal masuk kita dan alhamdulillah ternyata anak-anak ketika kita bikin satu konsep pendidikan, ada sistem asrama, secara aspek intelektualitas kita kembangkan, kemudian dari aspek akhlak,
pembinaan lewat kegiatan pembinaan keasramaan, spiritual mereka, pemahaman mereka tentang diri mereka, pengenalan mereka tentang diri mereka, mereka terhadap agama Allah, siapa Allah itu ya. Ya kalau kita dibangun 3 itulah, disadarkan mereka tentang dari mana mereka berasal, tujuan hidup apa, dan mereka kembali kemana. Nah itu menjadi hal yang luar biasa ternyata. Nah ini yang kemudian sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa secara urutan perhatikan fakir miskin darurat nomor 3, amil loh. Amil. Tadi seperti tadi saya bilang, jadi amil itu penting banget karena ini tuntutannya tuntutan manajemen. Ya, jadi ketika amil tidak mampu memanage, mengelola apa sebaiknya sebenar-benarnya mereka sebagai mediator antara muzaki dan mustahik, maka kemudian itu akan menjadi problem dan akhirnya kembali wajar masyarakat kemudian untuk memutuskan ya sudah nggak usah ke lembaga zakat, bayar aja langsung. Ya. Toh saya juga bisa melakukan itu kan, sama dengan apa yang dikerjakan amil. Nah ini jadi tuntutan tantangan terbesar buat amil, melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh muzaki. Artinya tantangan seorang amil ini harus bisa menghasilkan suatu konten yang luar biasa tadi itu ya Kang? Ya, dan itu ada di program. Dengan program. Maka saya mengatakan tadi pendekatannya manajemen program bukan manajemen logistik. Kalau manajemen logistik ya pemberian bantuan gitu kan, bantuan diberikan bantuan. Tapi kan kemudian pertanyaannya kalau ngasih bantuan terus yang daruratnya tidak dibangkitkan kesadaran, kemudian dibangun mentalitas ya memang gak akan pernah berubah. Kan tadi saya bilang bahwa sebaik-baiknya desain program pemberdayaan itu endingnya itu adalah mustahik itu bisa mandiri setelah tidak kita dampingi dan kemudian tadi kemaslahatannya itu meruah-ruah. Dia keluarganya tadi kondisinya sulit, kemudian hari ini jadi bisa mengatasi, bahkan bisa membantu keluarga lingkungan sekitarnya. Dan itu saya pikir hal yang luar biasa. Dan jangan lupa, ini bicara Indonesia, bicara umat, bahwa simpul terkuat bangsa kita dan umat kita itu terletak pada simpul terlemahnya. Dan simpul terlemahnya itu adalah kemiskinan. Jadi kalau orang-orang mustahik, orang-orang miskin ini kemudian kita bantu, kita berdayakan, kita rawat, kita kembangkan potensinya, jangan lupa akan muncul satu kekuatan baru di masyarakat. Dan lagi-lagi siapa yang bisa melakukan itu adalah amil. Dengan lembaga zakatnya. Kalau menjawab masa depan dan tantangan amil, proyeksi Kang Asep ini bagaimana nih untuk amil? Ini bicara ini menarik Mbak Kiki, bicara masa depan, masa lalu dan hari ini ya. Masa lalu itu jauh karena kan kita nggak bisa balikin lagi apa yang sudah terjadi. Begitupun dengan masa depan. Kita hanya bisa memprediksi, meraba-raba, tapi tidak bisa tahu persis apa yang betul-betul akan terjadi sesuai dengan prediksi kita. Maka kalau saya belajar dari guru saya, Pak Eri Sudewo, di bukunya DDW itu menarik. Beliau mengatakan bahwa secerdas apapun kita, itu kita akan gagal merengkuh masa depan ketika kita tidak paham tentang filosofi ketiadaan, Mbak. Jangan lupa, kita akan mulai dari from zero to zero. Kita dari tidak punya apa-apa, nanti itu akan kembali ke tidak apa-apa. Ya, maka kemudian yang paling penting adalah pada saat kita lagi hidup, Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia. Nah, maka kemudian kan kita from zero to zero, nggak punya apa-apa lagi nanti kan? Karena waktu kita wafat kan nggak ada yang dibawa apapun kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh kan. Nah, maka pada saat amil mendapatkan rezeki usia, Allah berikan usia hidup di dunia, maka lakukan sebanyak-banyaknya amal kebajikan, sedekah, membangun kehidupan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Jadi kalau menurut saya masa depan itu terutama untuk amil melihat masa depan adalah tadi bagaimana kita bersemangat, berfokus untuk terus membangun kehidupan, beramal kebajikan, bersedekah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Itulah saya pikir filosofi tentang masa depan amil itu yang seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali berarti amil ini Kang Yo. Ya, betul. Dan kalah nih profesi-profesi yang lain ini berarti nih Kang Asep. Nah ini ada yang menarik, betul. Jadi amil ini adalah profesi yang mulia. Tapi jangan lupa, hati-hati, jebakan. Kita jangan merasa mulia. Dua hal yang berbeda ya. Iya benar. Amil adalah profesi mulia, ini satu hal baik. Tapi kalau kita amil merasa mulia, hati-hati. Ini jadinya tinggi hati, itu malah kontraproduktif. Jadi yakini bahwa ini adalah pekerjaan mulia, maka kemudian tugas kita, sejatinya tugas amil adalah terus untuk berbenah, terus untuk meningkatkan kompetensi, sehingga kita betul-betul dipercaya oleh muzaki, dan kita sangat diandalkan oleh para mustahik untuk bisa membantu mengangkat harkat dan derajat mereka dari mustahik, mudah-mudahan bisa lebih baik lah hidupnya. Kalau bisa sampai muzaki itu udah luar biasa kan, berarti ada desain program kan luar biasa sekali. Harapan Kang untuk amil ke depannya ini bagaimana gitu? Harapan ya, ini menarik harapan. Harapan itu adalah satu keyakinan masa depan lebih baik kan Mbak.
Saya berharap ini juga mengingatkan diri saya juga pada teman-teman Amil. Yang pertama, sekali lagi saya ingin mengatakan sadari tentang pilihan hidup ya. Saya udah bilang bicara soal nasib itu ada di kita. Nah, Allah memang sudah mengguratkan takdir untuk kita, termasuk jadi Amil itu pilihan kita. Maka kemudian teman-teman Amil sadari bahwa pilihan ini penting. Jadi pilihan kita menjadi Amil ini memberikan dampak pada banyak pihak, pada muzaki dan mustahik. Maka pertama sadari bahwa pilihan ini adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, terus tingkatkan kompetensi, pengetahuan kita, keterampilan kita dalam mengelola dana-dana zakat, dalam mengelola lembaga gitu ya. Ini penting sekali karena ketika kita punya kompetensi, jadi kemiskinan kan problem kompleks ya Mbak Kiki, maka kemudian kita harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Coba ikhtiar supaya kita itu kompetensi kita selalu di atas satu level lah, minimal di atas masalah yang terjadi. Kan disebut masalah itu kalau kita nggak bisa nyelesain kan. Tapi ketika punya kompetensi, ada masalah, masalahnya level 7, kita punya kompetensi nilainya 8, 9, ya nggak masalah. Nah, jadi maka kemudian kesadaran untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi menjadi hal yang harus disadari dan menjadi habit. Jadi gaya hidupnya Amil itu adalah terus belajar meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga, akhlak nih, perilaku. Karena tadi saya bilang hati-hati, kita profesi ini mulia, tapi jangan sampai kita merasa mulia. Merasa mulia ini membuat kita jadi tinggi hati. Jadi tugas kita adalah lakukan kebaikan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Biar Allah, Rasul, masyarakat menilai. Karena bicara Amil ini kan bicara soal rekam jejak. Jadi keberhasilan Amil tidak bisa diklaim oleh kita. Keberhasilan Amil itu bisa disampaikan oleh kepuasan muzaki, muncul semakin besar trust muzaki pada lembaga zakat, berarti itu Amil salah satunya mengambil peran di sana, dan mustahik betul-betul mengandalkan para Amil untuk bisa mengangkat harkat derajat mereka. Itu 3 poin krusial banget Mbak, tentang itu harapan saya pada teman-teman saudara-saudara kita yang jadi Amil di manapun berada. Wah, menarik ya Sobat Jiswab. Ternyata Amil itu nggak boleh sembarangan. Amil itu nggak cuma baik tapi harus jadi terbaik. Jadi sudah cukup jelas kenapa kita memang harus menyalurkan zakatnya melalui Amil. Karena dengan Amil akan melahirkan konten-konten atau program yang terbaik untuk mustahik, agar mustahik kemudian bisa dari mustahik menjadi muzaki. Kang Asep, terima kasih banyak sudah hadir Kang dan memberi inspirasi ya. Kang Asep, tetap sehat dan aktif ya Kang Asep. Sehat, bahagia, produktif. Masya Allah, siap. Baik Sobat Jiswab, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Jiswab. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Dan boleh like, share, dan komen channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And our goal is not